Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Medan, jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dari kelas 3A. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penilaian status gizi dengan topik utama yaitu konsultasi penyakit cacar air. Perkenalkan, saya Ayuni Santri dan rekan saya Rumana Putri Raha dan saya juga Semakara. Sesi wawancara konsultasi. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Begini, Kak, beberapa hari yang lalu saya terkena cacar air. Saya ingin konsultasi mengenai cacar air saya, Kak. Gejala yang Kakak alami itu seperti apa ya, Kak? Awalnya saya pusing selama 2 hari berturut, Kak. Lalu tubuh saya terasa pegal di beberapa bagian. Lalu setelah itu saya demam. Betul, Kak, itu gejala cacar air. Sebentar saya jelaskan sedikit ya, Kak, biar Kakak agak sedikit paham gitu. Cacar air itu sendiri adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang namanya Varicella zoster. Sebagian besar kasusnya terjadi pada anak-anak di usia di bawah 12 tahun. Penyakit ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang belum pernah terinfeksi. Tapi ketika terjadi pada orang dewasa akan lebih parah. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar dari satu orang ke orang yang lain, misalnya kakak dengan keluarga kakak. Jadi jika sudah terkena, kekebalan tubuh kakak akan mengenalinya, sehingga kakak tidak akan terinfeksi penyakit tersebut untuk kedua kalinya. Menjelaskan materi. Baik, di sini saya akan memperjelas lebih detail apa itu cacar air. Cacar air adalah penyakit yang ditandai dengan ruam gatal berisi air. Sebelum gejala lain berkembang, ruam biasanya menetap di tubuh selama 7-21 hari. Setelah populasi terinfeksi, pengidap sudah bisa menularkan kepada orang lain, bahkan sebelum gejala berupa ruam kulit muncul. Di fase awal, sebelum munculnya ruam, gejala dari penyakit tersebut ditandai dengan 1. Demam, 2. Sakit kepala, 3. Kehilangan selera makan, 4. Rasa lelah berlebihan, 5. Mual. Setelah 1-2 hari mengalami gejala tersebut, sejumlah ruam mulai muncul dan berkembang. Ruam tersebut mengalami 3 fase perkembangan seperti 1. Muncul benjolan merah atau merah muda seluruh tubuh. 2. Benjolan tersebut kemudian berubah menjadi lepungan bensin cairan. 3. Ketika mulai bersembuh, benjolan menjadi pecah, kering dan berkerak. Dalam satu waktu, benjolan ruam seluruh tubuh tidak selalu berada di fase perkembangan yang sama. Benjolan baru bisa saja terus muncul selama virus masih menginfeksi tubuh. Pengidap masih bisa menularkan kepada orang lain hingga lekuan di tubuhnya kering dan mengelupas dalam waktu 7-14 hari. Selain faktor-faktor yang tadi yang disebutkan oleh rekan saya, ada juga faktor risiko lain yang harus kita waspadai dari seseorang yang terinfeksi cacar air. Yang pertama yaitu melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus Varicella zoster selama lebih dari 15 menit. Yang kedua yaitu menyentuh ruam orang yang terinfeksi cacar air atau herpes zoster. Yang ketiga yaitu menyentuh sesuatu yang baru saja digunakan oleh orang yang terinfeksi seperti pakaian, tempat tidur, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu orang dewasa yang tinggal bersama anak-anak di bawah 12 tahun. Yang kelima yaitu menghabiskan waktu di sekolah atau fasilitas penitipan anak. Dan risiko lain yang kita harus waspadai yang terakhir yaitu sistem kekebalan yang rendah akibat penyakit atau obat-obatan. Hingga kini belum ditemukan langkah pengobatan yang efektif untuk mengatasi cacar air. Sejauh ini, pengobatan dilakukan untuk meredakan gejala yang dialami oleh pengidap. Dokter biasanya meresepkan obat penurun panas untuk meredakan demam atau obat-obatan antitesin untuk meredakan rasa gatal pada kulit. Selain itu, berikut ini beberapa langkah perawatan rumahan yang dapat menunjang proses pengobatan cacar air rumahan. Yang pertama, konsumsi banyak cairan. Jika anak kurang suka pada air putih, ibu bisa memberikan jus atau es krim untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua yaitu pakaikan celana panjang, kaos tangan panjang, dan kaos kaki untuk mencegah anak menggaruk kulit. 3. Memotong kuku anak agar tidak melukai lekuan
ruam. 4 yaitu menggunakan krim atau gel pendingin dari apotek. 5 yaitu mandi dengan air dingin untuk meredakan gatal. Yang terakhir, menggunakan pakaian longgar dengan bahan yang lembut. Cacar air dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi cacar air menjadi salah satu langkah preventif yang paling efektif. Jika terkena, gejala yang dialami tidak akan parah dan munculnya komplikasi yang bisa saja membahayakan kesehatan anak. Penularan penyakit tersebut terjadi sangat mudah dan cepat. Jika anak adalah pengidap, isolasi di rumah selama 1 minggu ke depan, terutama 1-2 hari sebelum kemunculan ruam. Jika anak berinteraksi dengan pengidap, periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.